Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Hari ini kita akan obrolin satu buah handphone yang udah lumayan lama bikin gue penasaran, tapi baru hari ini bisa gue bikin videonya, yaitu iPhone 12 atau iPhone 12. Yuk kita obrolin. iPhone 12 ini gue dapetin dari Pure Ponsel, tempat diskusi gue untuk semua hal yang berhubungan dengan iPhone. Link pembelian dan juga kontak toko bakal gue langsung taruh di kolom deskripsi, so please do check him out. Awal keluar rendernya si iPhone 12 ini, jujur gue excited karena desainnya yang emang agak lumayan punya garis-garis tegas. But somehow pas udah launchnya dan juga barangnya sudah masuk ke Indonesia, jujur minat gue sama handphone ini sempat menghilang. Tapi walaupun begitu, alhamdulillahnya gue sempat nyobain iPhone 12 Pro sebentar banget, dan kali ini gue bisa main lebih lama dengan si iPhone 12 ini. First impression gue megang iPhone 12 ini, jujur gue akuin rasanya menyenangkan. Walaupun bukan seri Pro, tapi rasa di tangan ini tetap mantep, dan gue seneng ngeliatinnya karena emang balik lagi, desain-desain dengan garis tegas di handphone ini looks really nice. Untuk urusan grip di tangan, walau emang secara dimensi sama dengan iPhone 12 Pro, tapi iPhone 12 ini literally my favorite phone right now. Beratnya yang lebih ringan ngebikin handphone ini lebih enak dan juga gampang banget untuk dimainkan menggunakan satu tangan saja. Gimana caranya Apple bisa sampai membuat iPhone 12 ini lebih ringan? Jawabannya sebenarnya adalah spesifikasi yang diturunin dibandingkan dengan iPhone 12 Pro. Less specs, tapi juga less weight. Untuk finishing bodinya, gue suka dengan konsep matte finish di bagian frame handphonenya, tapi bagian bodi belakang not so much. Karena emang ikrip banget sama yang namanya sidik jari. Tapi kan yang namanya handphone flagship, harganya belasan juta, gue cukup yakin ujung-ujungnya dipakein casing, jadi mungkin ini bukan satu buah masalah besar untuk kebanyakan orang. Dua hal yang agak bikin gue belum terbiasa dengan desain iPhone 12 ini, yang pertama adalah letak SIM card tray dan juga kamera bumpnya, yang lagi-lagi secara desain ngebikin gue ngerasa perlu menggunakan case all the time, karena scratch on the lens itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat bisa terjadi. Di bagian layar, iPhone 12 ini udah punya ukuran layar 6,1 inci, dikasih nama Super Retina XDR OLED, dan sudah HDR pula. But honestly, all this fancy stuff bener-bener menurut gue kadang jadi tidak terlalu berguna juga. Karena gini, lo beli handphone mahal juga ujung-ujungnya lo pakein lagi sama yang namanya tempered glass. Jadi yang kita rasain, yang kita pegang, dan juga yang kita lihat sehari-hari bener-bener tergantung dengan kualitas tempered glass yang kita beli atau kita gunakan. Yang menarik adalah di saat gue menggunakan handphone ini untuk nonton video YouTube misalkan, gue suka dengan karakter kontras yang dipunya sama iPhone 12. Tapi karakter warna layarnya dengan iOS 14.1 yang gue pakai saat ini, gue merasa warnanya itu agak cenderung shifting ke bagian kuning. Jadi tidak netral seperti layar-layar iPhone yang gue gunakan sebelum-sebelumnya. Di bagian performa, iPhone 12 ini menggunakan chipset Apple 14 Bionic yang merupakan chipset terbaru Apple dengan proses fabrikasi 5 nanometer. Kekuatannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Ada pertanyaan, apakah chipset Apple A14 Bionic ini sama dengan chipset Apple M1 chip yang digunakan di MacBook Pro, MacBook Air, dan juga Mac Mini yang keluar di akhir tahun kemarin? Gini, bahasa non-teknis yang bisa gue jelasin adalah bahan dasarnya sama, tapi produk jadinya beda. Tepung, ada yang jadi donat, ada yang jadi roti. Ya, kurang lebih begitulah analogi simpelnya. Untuk performa harian, si Apple A14 Bionic ini sebenarnya emang overkill banget ya. Skor Antutunya 433.977 pas gue lagi coba. Dan ini emang artinya menangani aplikasi-aplikasi harian macam Instagram, YouTube, messaging, dan juga lain-lainnya dengan sangat nyaman dan juga aman. Bahkan kalau lo memerlukan penggunaan yang sedikit lebih berat, kayak misalkan editing video, it actually doable, tinggal sabar-sabarnya lo aja ngedit menggunakan layar yang 6,1 inci itu. Bang, katanya Instastory iPhone paling bagus. Kok gue ngeliat Android sekarang juga udah bersaing banget Instastory-nya. Sebenarnya di sini gue merasa bagus dong kalau misalkan emang Android sudah mulai bisa compete dengan iPhone. But may I remind you, pembelian satu buah barang, apalagi dengan kelasan premium seperti iPhone ini, bukan hanya untuk Instastory aja. Satu hal yang harus gue ceritain di sini, aplikasi-aplikasi yang masuk ke iOS ini mostly well thought dan juga memiliki fungsi yang bisa gue bilang berjalan lebih seamless, transisi dari satu page ke page lain misalkan. Dan navigasi dengan swiping juga experience-nya menyenangkan. Terus satu hal yang juga diandalkan oleh Apple tidak hanya lewat iPhone, yaitu ekosistem dan juga kontinuitas antara satu buah gadget Apple dengan gadget Apple lainnya.
Contoh yang paling simpel adalah gue sering banget melakukan copy paste itu dari komputer ke laptop ataupun juga dari laptop ke komputer. It is doable dan prosesnya sangat-sangat seamless, smooth aja gitu jalannya. Dan hal-hal kecil ini emang yang ngebikin pengguna Apple tuh jadi tanda kutip manja gitu ya. Kalau ada yang bilang, Apple mah menang mahal doang, spesifikasi rendah, lo cuman pengen naikin gengsi dan segala macamnya. For me it's actually more than that. Kalau ada orang-orang yang bilang, oh iya Fik, ini masalah identitas. Menurut gue agak aneh, identitas lo hanya ditentukan oleh satu buah merek yang juga dibuat oleh orang lain. Cuman sah-sah aja kalau lo mau begitu, gue nggak masalah. Tapi kalau untuk gue pribadi, kenapa Apple devices termasuk iPhone ini bisa mahal dan menurut gue sah-sah aja? Karena masalah kenyamanan. Dan menurut gue yang namanya kenyamanan itu mahal. Zaman dulu iPhone itu terkenal dengan kelakuan baterainya yang boros. Tapi sejak hadirnya iPhone XR, masalah baterai iPhone ini bisa dibilang sudah punya performa yang oke. Dan di iPhone 12 performanya, Masya Allah. Dari 100% ke 29% gue bisa mendapatkan screen on time 4 jam 30 menit. Dan handphonenya sendiri itu sudah standby selama 2 hari. And actually this is not bad at all. Mengingat daya baterainya itu yang terinstall hanya 2815 mAh saja. Dari sisi kamera, iPhone 12 ini punya 12 megapiksel kamera belakang, 12 megapiksel ultra wide angle kamera, dan juga 12 megapiksel kamera depan. Ngelihat beberapa hasil foto yang bisa gue kasih saat ini, emang secara dynamic range, iPhone 12 ini hitungannya udah lumayan luas banget. Fungsi 5x, 3x, 2x zoom-nya ini ya somewhat usable walaupun kurang maksimal, tapi dalam kondisi kekurangan cahaya, gue bisa bilang performa dari iPhone 12 ini secara kamera ya digital sharpening-nya kelihatan, terus juga agak sedikit lebih noisy, jadi emang harus pinter-pinter ngambil gambarnya lah. Secara penggunaan videonya sendiri, ini hitungannya menurut gue udah oke, stabilisasinya berjalan dengan cukup baik, terus lo juga bisa ngambil mode 4K, baik itu mode biasa atau mode ultra wide, dan ya transisi dari ultra wide angle kamera dan juga ke main kameranya secara exposure dan juga ketajaman serta kualitas, hitungannya ternyata lumayan mirip-mirip. Jadi ya, kamera belakang dari iPhone 12 ini emang reliable. Oke, ini hasil kamera belakang iPhone 12 4K 24 fps. Ya, ini yang gue suka ya. Kita bisa milih 4K 24 fps dan modenya auto karena tidak ada mode pro, jadi gue nggak ngatur nggak ngatur shutter speednya, terus juga nggak ngatur ininya. Kalau lo lihat tangan gue ya, dia agak choppy, berarti emang shutter speednya mainnya agak lumayan tinggi. Mungkin kalau emang pengen dapetin motion blur yang lebih bagus, lebih agak-agak cinematic, perlu untuk menggunakan ND filter dan juga pakai aplikasi lain seperti Filmic Pro. Yang menyenangkan kalau misalkan kita lagi pakai kamera iPhone ini tetap masih bisa zooming in zooming out. Mungkin terkesan biasa aja, tapi yang menarik, gue coba ya, lihat exposure di bagian sini. Ini mode biasa, ini mode ultra wide, mode biasa, mode ultra wide. Lihat pewarnaan daunnya, pewarnaan langitnya, kurang lebih sama ya. Jadi ini yang emang menurut gue menarik dari kamera iPhone gitu. Dan tetap masih main di mode 4K 24 fps, baik pakai mode normalnya ataupun mode ini ultra wide nya. Yang menyenangkan juga di mode ultra wide, akhirnya kalau lo pengen nge-vlog, lo pengen bikin video yang nampilin muka gitu ya, walaupun lo tidak bisa memonitoring muka sendiri, tapi lo bisa pakai seperti ini. Sekalian ya, mumpung lagi di luar, kita lihat performa kamera depannya. Ini mode 24 fps 4K dan mataharinya lagi ada di atas banget. Lo lihat dynamic range-nya kayak gimana? Karena menurut gue it's pretty amazing. Kayak wow. Ya muka gue gelap, tapi belakangnya cerah banget. Jadi komputasi per handphone ini sebenarnya udah bagus banget ya buat dipakai bikin konten dan segala macam ya. Kecuali lo nyari beberapa look yang emang cuman bisa didapetin dengan kamera kayak DSLR atau mirrorless, ya wajar. Cuman buat bikin konten-konten aja sebenarnya kayak iPhone 12 gini udah lumayan banget. Pada akhirnya, satu hal yang dilakukan oleh iPhone 12 ini adalah menyalakan kembali api excitement gue yang selama ini gue kira udah nggak bisa excited banget ngeliat produknya Apple. Karena menurut gue ya, walaupun punya peningkatan performa dan segala macamnya, still an iPhone gitu. Secara experience penggunaannya, lo menggunakan seri yang lama sampai seri yang baru kurang lebih mirip-mirip
di bagian software, tapi emang peningkatan hardware dan segala macamnya berbeda. But somehow gue kayak ditampar bolak-balik, ayo Fik, bangun gitu. iPhone 8 lo sudah mulai harus dipikirkan diganti oleh seri yang paling baru. I guess so, ya. Jadi instead of SE 2020, iPhone 12 maybe the next daily driver. Insya Allah, kalau ada rezekinya, mungkin gue bisa coba ganti. But for now, basically itu dia videonya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai sejauh ini, dan maaf banget sekali lagi karena sampel-sampel foto dan juga video yang udah gue siapin lagi-lagi qadarullah hilang. Maybe on another video, atau mungkin maybe on someone else's channel lo bisa ngeliat sampel-sampel foto dan juga video yang lebih menarik daripada yang ada di video ini. Dan kalau lo pengen berkomunikasi tentang iPhone 12, ada satu hal yang pengen lo sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Gue tunggu diskusi secara sehat, dan jangan lupa sambil menuju kolom komentar hit like. Siapa tahu untuk yang pengen beli iPhone 12 bisa terbantu dengan adanya video ini, karena dengan banyaknya like katanya videonya bakal tersebar lebih banyak. And basically that was that. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.